Miris, bayi 4 bulan meninggal karena diberi makan nasi. Oh my god, ini udah berulang kali ya, beribu kali gue juga udah pernah bahas. Dan selalu gue bahas dan selalu gue ingetin, bahkan kalian yang DM, kalian yang message, kalian yang komen di YouTube gue gitu, selalu nanya kapan empati dimulai, dan 1000 kali gue bilang usia 6 bulan. Boleh nggak kak dikasih pisang serut gitu ya? Boleh nggak? Karena di kampung usia 4 bulan kan udah makan. Zaman dulu aku, kata orang tua aku, makan usia 3 bulan. Ya itulah segala macam kanan kiri ya bilang, ya mertua, ya mama, ya tetangga, anak 3 bulan udah makan zaman dulu, bahkan usia 2 bulan udah makan. Iya, kalau syukur itu anak yang dulunya memang dikasih makan usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai sekarang masih hidup dan sehat, itu kalian beruntung. Kenapa? Syukur-syukur kalian gak mati gitu, serius. Karena ini juga bukan hanya gue yang ngomong, karena kemarin kalau kalian cek video gue yang empati yang terbaik buat anak dengan Dokter Lia dari Rumah Sakit St. Mary, Dokter Lia juga bilang katanya beruntung. Untung gak mati itu anak. Kenapa? Karena ya itu sangat bahaya. Resikonya sangat fatal, bisa berujung operasi. Syukur-syukur memang kalau operasi bisa diselamatkan. Kalau gak bisa, ini miris banget ya. Gue coba baca ya. Jadi bayi umur 4 bulan datang ke UGD dalam kondisi perut distended, sesek, akral dingin, nadi tidak keraba, dan tangis lemah. Setelah diinterogasi ibunya, ternyata si bayi dikasih makan nasi utuh. Udah sekitar seminggu. Ya ampun. Ibu macam apa ini 4 bulan dikasih makan nasi? Panjang ceritanya. Akhirnya setelah konsultasi dengan spesialis anak, dianjurkan untuk ada inspeksi lebih lanjut. Dan hasilnya, jadi mereka mungkin cek dalam atau gimana, gue nggak paham ya, lambungnya hampir pecah. Oh my god, gue tuh sakit lambung ya, kayak sekarang nih gue berapa kali bolak-balik mual gue seusia gue aja sakit lambung, begah, mual, gak enak, rasanya sangat gak nyaman, kepala ikutan pusing gitu kan, kayak masuk angin, sangat amat gak nyaman dan kayak mengganggu aktivitas gue. Apa kabar bayi yang gak bisa sampai BAB, sesek? Ya ampun. Lanjut dulu ya. Kondisi lambungnya lebih besar daripada jantung. Jadi lambungnya hampir pecah dan kondisi lambungnya itu lebih gede daripada jantung. Dan feses tuh pupnya ya gitu, kotorannya ngumpul semua di usus dan tidak bisa keluar. Si ayah udah nangis-nangis dan si ibu diem kayak orang gak bersalah, cuman ngomong, "Dek, ini ibu, dek, ini ibu," gitu ya. Makin lama kondisinya menurun dan SpO2-nya hanya 75, nadi 44, akral dingin, nafas putus-putus, sesekali apneo, gue gak ngerti. Dipasanglah selang OGT, tujuannya biar si cairan atau makanan ini bisa keluar lewat selang. Ternyata Tuhan berkehendak lain, 2 jam kemudian si adik bayinya meninggal dunia. Ini gue sampai merinding coy. Keluarganya histeris kecuali si ibu. Cuma karena kelalaian si ibu, si bayi harus menghadap ilahi secepat ini. Harusnya si bayi gak boleh dikasih makan apapun sebelum usia 6 bulan. Ini berani-beraninya ngasih makan nasi utuh. Dokter anaknya marah, jelas banget marah ya. Anak seusia itu harusnya cuma minum susu. Ini dikasih makan nasi utuh. Orang gak ada gigi, belum bisa ngunyah, lambungnya juga belum siap bekerja, mencerna segala sesuatu yang berat. Rasanya pengen nangis, nyesek sendiri keinget anak dalam perut. Ayahnya udah kelihatan putus asa sejak awal, nangis mohon supaya seenggaknya si bayinya tuh bisa BAB biar perutnya gak penuh gitu ya. Tapi Tuhan berkehendak lain, gak mau si anaknya sakit. Inna ilahi wa inna ilaihi rojiun gitu. Ini tulisan daripada ininya ya, di sini artikelnya.
Terus bapaknya gimana? Si bapaknya itu nelayan, jadi jarang banget di rumah karena sering ngelaut. Jadi bapaknya nih nggak tahu kalau si anak ini disuapin nasi sama si ibu, dan si ibu nggak pernah bilang. Bapaknya tahu kejadian ini ketika sudah di rumah sakit dan sangat teramat histeris gitu ya. Jadi ini gue rasa bukan artikel pertama kali yang ada di media online maupun media cetak maupun banyak di internet video-video tentang bahayanya empati dini ya. Empati dini bahayanya gimana? Ada yang ususnya kelipet, ada yang harus operasi, ada yang harus dirawat inap karena lain sebagainya. Puji Tuhan memang ada beberapa yang terselamatkan, tapi banyak banget yang harus mengalami kejadian-kejadian yang ya dioperasi, ada yang nyawanya nggak bisa ditolong. Jadi gue berkoar-koar di sini itu bukan buat gue, buat anak kalian, buat anak kita gitu. Dulu mungkin ketika gue belum punya anak, gue nggak bisa merasakan empatinya gitu, gimana rasanya baca artikel kayak gini ya, bayi dikasih makan mati. Itu rasanya mungkin gue cuman ya ampun, cuman sebatas ya ampun doang. Tapi ketika sekarang gue udah punya anak, gue ngerasain susahnya punya anak. Bukan punya anak susah, maksudnya gue ngerasain susahnya bagaimana supaya gue bisa hamil gitu ya. Gimana perjuangan gue untuk dapetin anak, untuk bisa hamil, udah luar biasa. Sampai keguguran berkali-kali, terus akhirnya sekarang gue bisa melahirkan anak yang lucu, yang sehat sekarang gitu kan ya. Dan amit-amit gitu kalau anak gue pergi dengan begitu aja, apalagi karena kesalahan gue gitu kan ya. Ya bisa gila sih gue gitu kayaknya. Ya makanya nih gue berkoar-koar ini buat kita nih sesama ibu-ibu. Gue nggak pinter, tapi apa informasi yang menurut gue berguna, yang menurut gue penting untuk gue tekanin, buat share ke semua teman-teman, gue sampaikan gitu. Karena ini buat kita, buat anak kita, buat keluarga kita gitu kan ya. Berulang-ulang kali gue ulang-ulang terus deh biar kalian bosen. Karena apa? Karena gue udah bikin video itu nggak 1, nggak 2, nggak 3, itu banyak di video gue. Kalian bisa baca, bisa tonton gitu. Berulang kali gue bilang empati dimulai dari usia 6 bulan, kecuali ada indikasi medis yang mungkin itu harus under kontrol langsung oleh dokter. Emang kalau misalnya kalian baca ada, tapi anak temen gue empati usia 5 bulan. Iya, anak temen gue juga ada empati, dia dikasih makan empati dini usia 5 bulan. Tapi apa? Temen gue itu datang langsung ke spesialis anak. Dan karena ada indikasi ina itu, dan mereka itu under supervisi, kontrol langsung dokter yang sangat ketat. Nggak langsung nih si ibu nih ngasih nasi padang ke sini anak. Enggak, itu ada aturannya. Tapi secara umum, normalnya, kalau anak kita sehat dan tidak ada babi bu bebo, harusnya itu di usia 6 bulan. Dan ketika sekarang gue udah punya anak, baca artikel tentang anak-anak yang kenapa-napa, anak sakit, anak kecelakaan, kayak gini deh. Misalnya kayak pesawat jatuh, di dalamnya ada bayi, itu gue merinding coy, kasian gitu. Kayak gue mikirin gue punya anak. Kayak sekarang baca artikel anak mati karena dikasih makan nasi, gue juga luar biasa, teriris, hati gue tuh kayak sedih gitu. Udah gue bilang ya, pokoknya lain cerita ketika gue baca artikel kayak gini, gue belum punya anak, tapi gue udah punya anak sekarang. Ketika si Kela panas tinggi 39, palanya panas dan dia dalam kondisi tidur, nggak rewel, tidur, palanya gue pegang tapi palanya panas banget. Itu jantung gue mau pecah rasanya, gue deg-degan kalau sampai kenapa-napa sama anak gue. Bener, gue nggak bisa tidur, gue baca doa sebanyak-banyaknya, gue kasih segala macam yang bisa gue usahain, misalnya dipeluk, skin to skin, kasih minyak ini segala macam deh gue usahain. Terus kasih obat kalau memang nggak turun-turun, gue bawa ke dokter segala macam. Panik gue, benar-benar panik. Gue takut sampai kenapa-napa sama anak gue. Anak gue masih mungil banget, masih kecil banget gitu. Wah, nangis gitu. Dan bisa-bisanya gue baca anaknya dalam kondisi sehat, dikasih makan, makannya nasi lagi. Ya iyalah kak, jelas itu mah ibunya aja yang bego. Ini kan gampang banget ya kita terucap ngejudge orang tuh, sangat gampang. Ibunya yang bego, masa anak bayi dikasih nasi, pasti bubur lah.
Ya gue nggak bilang kalian salah juga kasih bubur, anak bayi ya dikasih bubur ketika nanti udah 6 bulan. Tapi kalau usia 4 bulan kalian kasih bubur juga ya nggak boleh. Mau disaring kayak tuh bubur. Karena apa? 6 bulan ke bawah pokoknya titik harus minum susu baik ASI maupun sufor. Gue nggak ada tawar-menawar lebih lanjut ya, kecuali tadi teman-teman gue memang ada yang usia 6 bulan kurang 5 bulan gitu, dia empasi dini karena ada satu hal dan lain hal gitu, dan itu harus under kontrol dokter ya. Gue ulang-ulang nih ya, nggak apa-apa deh mulut gue capek nyerocos, karena jangan sampai ada kejadian kayak gini lagi guys. Kita udah hidup di era sangat modern, mengakses berbagai macam berita. Ini sangat gampang. Kalian cari aja tentang empasi. Itu udah pasti keluar 6 bulan. Kita jangan mau lagi dibodoh-bodohin dengan mitos atau hal-hal yang zaman dulu. Hello, kita hidup masa sekarang. Gue tahu di luar sana banyak orang sampai subscriber gue, kalian juga banyak yang WhatsApp DM gue bilang, "Kak, emang boleh ya Kak anak umur 3 bulan dikasih pisang? Dikasih bubur, dikasih apalah segala macem." Soalnya kata mertuaku, suamiku zaman dulu udah dikasih makan usia 3 bulan. Jangankan lu deh, si Kela deh, Kak, jadi gue ke rumah opung gue punya mbak gitu, pembantu yang kerja di situ. Dia nanya, dia punya anak, "Kak, si Kela nggak dikasih makan Kak?" "Enggak lah, nanti umur 6 bulan." Ini waktu itu si Kela usianya 3 bulan ya. Dia bilang, "Enggak lah, nanti umur 6 bulan." "Masa sih Kak? Anakku di kampung umur 3 bulan udah aku kasih makan Sun." Lo tahu kan Sun merek bubur bayi ya? Sun. Lahap banget Kak. Terus gue kayak bingung. Itu terjadi real ya, maksudnya kayak orang di lingkungan sekitar gue, mbaknya opung gue ngasih makan anaknya di kampung nih, dititipin sama orang tuanya, dikasih makan Sun. Jadi zaman sekarang itu masih banyak orang-orang yang kayak gitu. Mungkin dia tahu harus makan 6 bulan, mungkin kalau dia bawa ke puskesmas, ke bidan, itu pastilah diedukasi, dikasih tahu, "Bu, jangan kasih makan sekarang 6 bulan." Tapi balik lagi orang Indonesia, bukan orang Indonesia sih, takutnya nanti gue dibilang ngejudge ya. Orang kebanyakan nggak mau dibilangin, sok pintar sendiri. Dulu begini, dulu begitu. Kasih makan lah. Untung tuh anak mbak gue nggak kenapa-napa, untung masih hidup sampai sekarang dan nggak kenapa-napa gitu. Terus dia jawab, "Ya beda sih ya kayak bayi di kampung mah sama di kota." Bayi di kampung sama di kota lambungnya gede-gedenya segitu juga, jantungnya gedenya segitu-gitu juga, nangis-nangis juga, aturannya sama aja. Tapi pokoknya guys, apapun itulah, gue sampai bingung mau ngomong apa ini ya, panjang kali lebar. Intinya gue cuman sedih banget ya, kayak nggak terima gue gitu ya dengan kelalaian kita sendiri. Apalagi pokoknya gini ya, kita sebagai ibunya nih, ini anak lo nih, belahan jiwa lo, jiwa raga lo deh gitu kan ya, lo pasti mau memberikan yang terbaik. Pesan gue, nggak usah main-main gitu kan, nggak usah lagi pokoknya ya. Gue nggak mau balas lagi DM ada yang nanya, "Kak, empasi umur berapa? Boleh nggak sih umur 4 bulan dikasih biskuit Milna? Boleh nggak sih Kak umur 4 bulan dikasih ina itu?" Gue nggak mau balas deh, capek gue. Maksudnya lo pokoknya gue nggak mau tahu usia 6 bulan harus dikasih makan empasi. Di bawah 6 bulan kalau lo mau empasi, kalau lo kenapa-napa lo tanya dokter, jangan tanya gue, tanya dokter lo deh. Pokoknya nggak boleh dikasih apa-apa ya. Ini bahaya banget. Syukur-syukur anak lo masih bisa hidup gitu. Kalau kenapa-napa, buset, nyawa kita harus menghargai nyawa orang cuy gitu kan, apalagi anak kita sendiri gitu kan. Banyak di luar sana orang yang susah punya anak, termasuk gue gitu, berapa kali keguguran untuk punya anak. Nah sekarang gue punya anak, gue jaga bener-bener gitu kan ya. Gue rasa semua ibu sama, mau jaga anak bener-bener. Tapi balik lagi, please lah, kita hidup di era modern, mengakses segala data, segala informasi yang lebih akurat itu sangat-sangat mudah gitu. Jangan mudah ditipu dengan zaman dulu mitos-mitos ini. Terus kalau kalian memang dalam kondisi yang sangat terdesak oleh mertua, oleh kakak ipar, oleh tetangga, oleh saudara yang marahin kalian, kenapa anaknya nggak dikasih makan padahal udah usia 5 bulan. Anaknya udah usia 5 bulan nih, mangap-mangap terus, nangis terus, mungkin lapar, makanya dikasih makan dong. Bodoh amat, lu tutup kuping lu, bodoh amat. Ini anak lu, jangan sampai terjadi apa-apa sama anak lu, ntar lu yang nyesel gitu kan ya.
mereka paling bisa apa orang anak-anak lu kan nih, kalau mereka anak lo kenapa-napa emang mereka bisa tanggung jawab apa, orang udah terjadi. Pokoknya intinya lo stick to the point, bilang aja enggak, gue kasih makan anakku nanti usia 6 bulan. Oke, mau lo mending ribut sama mertua lo nih, apa anak lo kenapa-napa. Gue di sini tidak mengajarkan ya, gue garis bawahin. Wah Elva bilang nggak apa-apa ribut sama mertua. Enggak, bukan, jangan salah paham. Gue nggak ngajarin kita tidak menghormati orang tua. Gue tidak ngajarin kalian ribut sama mertua, enggak. Tapi lo coba bilang baik-baik, ibu, mama gitu kan ya, saya mau kasih ini anak saya, terima kasih masukannya, saya pasti mau memberikan terbaik buat anak saya, dan saya udah tanya dokter, tanya bidan atau segala macam. Empati dilakukan ketika anak saya udah cukup usianya, di usia 6 bulan. Kasih tahu, kenapa ibu, kenapa mama, karena itu bahaya, anak kita nanti ususnya bisa kelipet, bisa dioperasi, bisa nggak bisa napas, bisa nggak bisa BAB gitu segala macam. Gak usah berdebat. Kalau memang tetap nakal gitu, tetap batu ya, bawalah ke bidan, ajaklah ke dokter anak, biar dari pihak medis, pihak profesional ini yang menjelaskan bahaya-bahaya empati dini apabila kita melakukan ini kepada anak kita. Sama juga ini baru empati dini ya. Banyak juga teman-teman di luar sana yang bilang, Kak, anak harus diimunisasi nggak? Harus divaksin nggak? Karena kata suami saya, kata mertua saya, kata tetangga saya, kata saudara saya, imunisasi atau vaksin terbaik adalah ASI. Itu salah besar menurut gue, karena banyak juga di luar sana yang anaknya sampai harus meninggal, sampai harus sakit parah karena nggak divaksin gitu. Lagi-lagi kita udah hidup di era modern, kita harus lebih pintar dari orang zaman dulu. Kita udah melek teknologi, kita udah melek informasi-informasi yang mana yang benar, mana yang ini kita bisa saring. Kita mau memberikan yang terbaik buat anak kita. Please jangan empati dini, dan juga please juga segera vaksin anak-anak kalian, imunisasi secara lengkap, karena itu penting banget buat pertumbuhan anak kita ke depannya, untuk menjaga kelangsungan hidup anak kita ke depannya. Ini anak kita gitu kan ya, masa depan kita, bukan masa depan kita juga, masa depan negara kita gitu, kelangsungan hidupnya masih panjang gitu kan ya, itu butuh support daripada kita. Jadi teman-teman di luar sana, please banget kalau kalian sepakat, sekata sama gue nih, setuju nih, bener nih omongannya gue gitu kan ya, gue please kita bantu mengedukasi teman-teman, tetangga, atau memang di sekitar kalian ada yang masih bandel, mau mengempati dini maupun yang menolak imunisasi atau vaksin. Please di share ke semua lini sosial media kalian, ke Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Kalian kasih link video gue ini biar mereka juga nonton gitu kan ya. Betapa bahayanya kalau kita memberikan makanan atau empati secara dini maupun tidak melakukan vaksin untuk anak kita gitu kan ya. Share video ini ke teman kalian, kasih ke saudara kalian, kasih ke orang kampung kalian, ke pembantu kalian, orang sekitar kita yang perlu kita kasih tahu gitu kan ya. Karena mungkin kita bukan siapa-siapa, tapi ini bentuk solidaritas kita sebagai seorang ibu, sebagaimana kita punya anak gitu ya. So semoga tahun ini tidak ada berita-berita buruk lagi akibat kelalaian yang kita sendiri lakukan kepada anak kita. Semoga kedepannya anak kita semuanya ya, doa gue semuanya tumbuh sehat, berkembang secara optimal gitu kan ya. Siapa yang gak mau punya anak sehat, berkembang secara optimal gitu ya. So segitu dulu video dari gue. Jangan lupa share video ini, bukan semata biar video gue banyak ditonton, enggak. Video gue yang lain masih banyak yang bisa ditonton, tapi ini sangat penting menurut gue, harus digarisbawahi. Ini buat keselamatan anak-anak kita, buat kita bisa menyelamatkan anak tersebut gitu ya. Lokasi deh, misalnya gue yakin deh di sekeliling kalian pasti masih banyak yang masih bandel, yang masih batu, yang masih mau ngasih empati ke anaknya di usia 6 bulan. Karena banyak banget yang nanya ke gue, mereka mau ngasih gitu. Please share, kasih ke mereka biar mereka bisa stop sebelum hal ini terjadi sama kalian. So segitu dulu video dari Kak Elva.
Sampai ketemu di video Elva lainnya. Semoga tidak ada video seperti ini lagi ya, karena gue sebenarnya kurang suka nih yang sedih-sedih, yang melo-melo kayak gini. Gue lebih suka yang ketawa-tawa, yang review-review produk. Tapi menurut gue ini sangat penting gue bikin video secara terpisah buat kalian. Semoga kalian tidak melakukan kesalahan seperti ini, dan gue juga ini menjadi warning juga buat gue, karena semoga nanti gue bisa punya anak kedua atau ketiga atau keempat, supaya gue tidak salah gitu melakukan hal-hal bodoh terhadap keluarga gue gitu ya. Jangan lupa juga klik likes, tanda like ini tanda kalian setuju dan sepakat sama gue kalau kita memberikan yang terbaik pada anak kita. Say no to empati dini gitu ya. Dan lakukan vaksin. Dan di komen di bawah kalau memang di sekitar kalian memang ada hal ini terjadi di sekitar kalian, komen di bawah apakah masih banyak atau gimana respon kalian. Share di bawah, gue dengan senang hati sharing sama kalian. Please juga di share ke semua sosial media kalian, ke teman-teman, ke saudara, ke siapapun yang benar-benar membutuhkan informasi ini. So, sampai ketemu di video aku berikutnya. Dadah.